Pada suatu malam, Eddie Brock dan Venom mendapat mimpi buruk. Dalam mimpi ini, Carnage menggunakan darah untuk mewarnai kuku kaki Liz Allen. Carnage juga memperlihatkan berbagai anak-anak Venom selain dirinya, antara lain Scream, Agony, Phage, Pleasure, dan Riot. Eddie terbangun dari mimpi tersebut sambil menjerit. Setelah itu, Eddie muntah. Dia berbicara dengan Venom tentang mimpi tadi. Eddie berpikir mungkin itu adalah mimpi Venom, tapi Venom bersikeras itu adalah mimpi Eddie. Venom juga meyakinkan Eddie bahwa dirinya baik-baik saja. Pada akhirnya, Eddie memilih berubah ke wujud Venom dan mencari udara segar. Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia. Bersama saya, Admin Y. Dalam video ini, kami akan membahas tentang kelahiran seorang simbiot anak Venom dalam cerita Venom The Nativity pada komik Venom isu 164 dan 165. Pada siang hari, Venom memergoki Shocker yang sedang merampok sebuah toko perhiasan. Shocker tidak tinggal diam melihat Venom. Dia memberikan perlawanan dengan mengerahkan serangan vibrasi pada Venom. Sebenarnya serangan ini tidak terlalu berpengaruh bagi Venom. Anehnya, Venom justru bilang pada Eddie bahwa serangan itu berbahaya baginya. Bahkan dia nekat melepaskan diri dari badan Eddie. Tanpa terlindungi Venom, Eddie pun terlempar oleh serangan Shocker. Karena tak ada lagi gangguan, Shocker dengan gembira berlari meninggalkan toko sambil membawa hasil rampokannya. Namun dalam kegembiraan ini, Shocker tidak memperhatikan jalanan, sehingga dia ditabrak mobil dan terkapar tak berdaya. Para polisi pun dengan mudah menangkapnya. Sementara itu Venom menyatu kembali dengan Eddie Brock dan pergi meninggalkan toko perhiasan. Pada malam harinya, Venom dan Eddie kembali mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi ini, seorang wanita sedang berbicara kepada Eddie tentang anak bayi mereka. Ternyata sang bayi merupakan satu simbiot yang menakutkan. Simbiot itu lalu menerkam sang wanita. Seperti malam kemarin, Eddie terbangun sambil menjerit. Setelah itu dia membahas bentrokan melawan Shocker tadi. Eddie menegur tindakan Venom yang melepaskan diri dari badan Eddie. Padahal serangan Shocker tidak mematikan bagi mereka. Venom sendiri berusaha membenarkan pilihannya. Venom mengaku berbuat begitu demi melindungi dirinya. Eddie pun mengingatkan bahwa Venom tidak boleh sembarangan mengambil keputusan. Dalam pembicaraan ini, Eddie bisa merasakan ada yang aneh dengan sikap Venom. Namun perhatian Eddie teralihkan, sebab mendadak ada seorang yang menyapanya. Orang tersebut adalah agen FBI bernama Claire Dixon. Dahulu Eddie bersama Claire pernah memburu Carnage. Sekarang Claire berusaha mengobrol dengan Eddie. Meskipun begitu, di tengah obrolan ini, simbiot Venom merasakan ada sesuatu yang sangat aneh, yaitu jalanan sekarang menjadi kosong. Tidak lama kemudian, Claire mengeluarkan sebuah senjata dan menembak Eddie. Untungnya berkat peringatan Venom tadi, Eddie mampu sigap bertindak. Dia berubah ke wujud Venom dan bergegas memanjat bangunan di dekat situ. Di atap bangunan itu ada orang lainnya yang sedang menodongkan senjata padanya. Rupanya Claire memang tidak datang sendirian. Dia bersama beberapa orang lainnya ditugaskan oleh militer Amerika Serikat untuk menangkap Eddie. Kini Eddie menjadi tidak kasat mata dan menghajar orang di atap bangunan. Ini disadari oleh Claire. Jadi Claire memerintahkan rekan-rekannya untuk mengaktifkan pendeteksi panas. Karena itu, Eddie memutuskan menjadi terlihat lagi. Dia diserang oleh tembakan energi dari berbagai arah. Awalnya Eddie sempat mampu menghindari segala tembakan ini dan bergerak demi melarikan diri. Sayang sekali, tiba-tiba ada beberapa drone yang terbang dan menyemburkan api padanya. Akibatnya, Eddie terjatuh dan tak sanggup kabur. Setelah itu, beberapa rekan Claire langsung menembaki Eddie, sehingga dia menjadi tidak berdaya. Eddie pun bisa dibelenggu dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil. Dalam situasi seperti ini, simbiot Venom bergerak ke arah Claire. Tindakan tersebut malah memicu reaksi dari belenggu yang menahan dirinya dan Eddie, yaitu membuat mereka merasa kesakitan. Dengan demikian, Eddie dan Venom pun terpaksa berhenti memberikan perlawanan. Sekarang Eddie merasa bingung. Dia bertanya kenapa Claire menawannya, padahal dulu mereka pernah berjuang bersama. Kepada Eddie, Claire meminta maaf tapi dia mengaku tindakan ini memang harus dilakukan. Menurut Claire, karena apa yang akan terjadi, Eddie tidak boleh dibiarkan berkeliaran dalam keadaan menyatu dengan Venom. Eddie jelas tidak paham apa maksud Claire. Secara mengejutkan, Claire mengungkapkan bahwa simbiot Venom sedang hamil. Terungkapnya fakta ini membuat Eddie merasa kesal kepada Venom karena tidak diberitahu. Ketidaktahuan Eddie ini sempat membuat Claire terkejut juga. Claire pun memperingatkan Eddie bahwa simbiot tidak bisa dipercaya.
Di tengah pembicaraan mereka, mendadak muncullah Mac Gargan alias Scorpion. Ternyata Gargan akan dijadikan objek eksperimen oleh pihak militer. Dia akan dipasangi simbiot anak Venom dan diteliti. Gargan sendiri bersedia terlibat sebab memang ingin menjadi lebih kuat. Sekarang Gargan marah sebab Eddie menyebutnya gila. Bahkan Gargan hendak membuat Eddie pingsan. Dalam keadaan seperti ini, untungnya ada bantuan tidak terduga bagi Eddie. Tiba-tiba bagian atas mobil terbuka akibat terkena serangan energi. Pelakunya adalah Spider-Woman alias Jessica Drew. Jessica mengaku berniat menghentikan penculikan orang hamil. Gargan langsung menyerangnya. Untungnya Jessica mampu sigap menghindar. Dia lalu masuk dan melemparkan Eddie yang masih terbelenggu ke jalanan. Berikutnya Jessica menembakkan energi pada wajah Gargan. Sayangnya kepalanya kemudian dihantam oleh Claire sampai dia terhempas ke jalanan. Walaupun terbebas dari penahanan, sekarang Eddie menjadi semakin kesal terhadap simbiot Venom. Rupanya Venom memberitahu Jessica tentang kehamilannya tapi tidak memberitahu Eddie. Venom pun mengaku tidak bicara kepada Jessica secara langsung, melainkan membuat Jessica merasakannya, dan Jessica bisa paham. Venom sebenarnya melakukan hal serupa pada Eddie. Sayang sekali cara tersebut tidak berhasil. Sementara itu, mobil yang sedang ditumpangi Claire menabrak beberapa mobil lain di depannya. Jessica sempat mencemaskan nasib para warga sipil. Maka Eddie menjelaskan bahwa komplotan Claire bekerja untuk militer dan hanya tertarik pada simbiot Venom. Jadi para warga tidak terancam bahaya. Lebih baik Jessica membawa Eddie pergi dari situ. Jessica pun segera melaksanakan kata-kata Eddie. Setelah dibebaskan dari belenggu, Eddie berbicara dengan Jessica di atap sebuah bangunan. Eddie lagi-lagi mengungkapkan bahwa dirinya tidak senang. Dia mengungkit-ungkit sikap simbiot Venom yang lebih percaya pada Jessica dibanding pada hostnya sendiri. Jessica berusaha membela Venom. Seperti yang sudah disebutkan Venom, Jessica mengungkapkan bahwa Venom bukan berbicara kepadanya, melainkan mengirimkan penglihatan pada pikirannya. Selain itu, Jessica mengatakan bahwa Venom ingin membesarkan anaknya bersama Eddie. Sebab Venom ingin sang anak tumbuh menjadi seorang hero seperti Eddie, bukan menjadi makhluk kejam seperti Carnage. Ini membuat kekesalan Eddie reda. Pada akhirnya, Eddie menjadi Venom dan berayun pergi meninggalkan Jessica. Dia berniat mencari tahu siapa orang yang telah memberikan info kepada pihak militer tentang kehamilan Venom. Di jalanan, Claire Dixon dan Mac Gargan keluar dari mobil. Dengan kepala yang mengucurkan darah, Claire menyuruh Gargan kembali ke mobil. Claire menjelaskan pula bahwa tim bantuan akan datang. Namun Gargan tidak peduli. Dia mengingatkan bahwa dirinya telah dijanjikan akan diberikan simbiot. Gargan bertekad akan mendapatkan simbiot tersebut. Di gedung Alchemax, ada seorang ilmuwan bernama Dr. Stephen yang sedang bernyanyi sendirian. Dia kaget sebab tiba-tiba di dekatnya muncul Venom. Rupanya beberapa minggu sebelumnya, Venom memang menjalani pemeriksaan oleh Dr. Stephen di Alchemax. Jadi Dr. Stephen pasti tahu tentang kehamilan Venom. Ini Venom bertanya kenapa Dr. Stephen membocorkan informasi tersebut. Kepada Venom, Dr. Stephen mengaku awalnya dia juga tidak tahu Venom sedang hamil. Dr. Stephen sebenarnya sempat menemukan ada yang aneh pada Venom, tetapi dia tidak tahu secara pasti keanehan apa itu. Dia takut ini merupakan sesuatu yang tidak bagus. Jadi dia menghubungi ilmuwan lain yang bekerja pada pemerintah. Pada akhirnya, Dr. Stephen bisa menyadari bahwa keanehan tersebut merupakan tanda kehamilan Venom. Namun informasi tersebut ternyata malah tersebar ke pihak militer. Itulah sebabnya militer menangkap Eddie. Dr. Stephen meyakinkan Eddie bahwa dirinya tidak pernah berkhianat, sebab dia menganggap Eddie sebagai kawannya. Eddie percaya pada Dr. Stephen, maka dia meminta Dr. Stephen membantu proses kelahiran anak Venom. Di lantai dasar gedung Alchemax ada Mac Gargan yang sedang berbicara kepada seorang petugas keamanan bernama Hugo. Gargan meminta diberi izin memeriksa gedung. Dia beralasan Venom sedang ada di dalam gedung, sehingga orang-orang terancam bahaya. Rupanya Gargan memang masih menginginkan anak Venom. Permintaan Gargan ini tidak dituruti. Bahkan Hugo justru akan memanggil lebih banyak petugas keamanan. Maka Gargan memilih menggunakan kekerasan. Dia memakai topengnya dan bersiap menyerang Hugo memakai ekor tajamnya. Sementara itu, Eddie Brock sedang menjalani proses kelahiran anak Venom dengan dibantu oleh Dr. Stephen. Proses ini amat sangat menyakitkan bagi Eddie. Melihat kondisi Eddie yang seperti ini, Dr. Stephen menyuruhnya melepaskan diri dari simbiot Venom. Dr. Stephen bahkan memperingatkan bahwa Eddie bisa saja mati apabila memaksakan diri terus menyatu dengan Venom. Sebenarnya Venom meminta Eddie jangan pergi.
Namun Eddie tidak mau mati atau pingsan. Maka dia menuruti kata-kata Dr. Stephen dan melepaskan tubuhnya dari Venom. Saat itu di dalam ruangan muncullah Meg Gargan yang berlumuran darah. Walaupun tadi mengalami rasa sakit, Eddie langsung bersikap waspada. Dia menyuruh Dr. Stephen terus membantu proses kelahiran anak Venom. Sedangkan Eddie sendiri akan mengurusi bahaya Gargan. Walaupun tanpa menyatu dengan Venom, Eddie tidak merasa takut. Dengan cepat dia memukul kepala Gargan memakai gelas kaca dan mikroskop. Sayang sekali upaya ini tidaklah cukup. Gargan membalas dengan melemparkan Eddie sampai Eddie menghantam meja. Meskipun terluka, Eddie masih belum mau menyerah. Dia bangkit lagi dan menantang Gargan. Ini membuat Gargan bersiap untuk menusuk Eddie memakai ekornya. Beruntung bagi Eddie, mendadak Gargan justru terkena serangan listrik hingga pingsan. Ternyata Gargan memang sudah dipasangi alat khusus oleh militer supaya bisa dihentikan apabila lepas kendali. Sekarang di belakang Gargan, Claire Dixon telah tiba. Dialah yang mengaktifkan alat penyetrum Gargan. Seperti sudah disebutkan tadi, Gargan tidak mau mematuhi perintah Claire dan memilih mencari Venom sendirian. Karena itu, Claire mengejar Gargan sampai akhirnya bisa melumpuhkannya. Claire bahkan belum sempat mengobati luka-lukanya akibat tabrakan tadi. Selanjutnya, Eddie berdebat dengan Claire. Kepada Eddie, Claire menegaskan bahwa anak Venom harus dibawa oleh militer. Pertengkaran mereka terhenti oleh Dr. Stephen yang memberitahu mereka bahwa anak Venom telah lahir tapi meninggal dunia. Begitu mendengarnya, Eddie merasa terguncang dan langsung pingsan. Sedangkan Claire tidak sanggup lagi menahan rasa sakit karena luka-lukanya. Maka dia juga ikut pingsan. Dengan demikian, di dekat Dr. Stephen ada 3 orang yang terbaring tak sadarkan diri. Setelah terbangun, Eddie berbicara dengan Liz Allen yang merupakan CEO Alchemax. Dalam pembicaraan ini terungkaplah bahwa kematian anak Venom sebenarnya merupakan kebohongan. Berkat tipuan ini, pihak militer berhenti mengincar simbiot tersebut. Liz Allen sebenarnya tidak terlalu senang Eddie menyebabkan kekacauan di perusahaannya. Untungnya Liz Allen bersedia terlibat dalam kebohongan itu. Anak Venom sendiri sekarang masih hidup dan ditempatkan di gedung Alchemax. Eddie akan mengunjungi simbiot tersebut 2 minggu sekali untuk mengasuhnya. Sang anak tidak akan dibiarkan menyatu dengan host sebelum dirasa benar-benar siap. Sementara itu, Dr. Stephen diperbolehkan oleh Eddie untuk meneliti anak Venom asalkan tidak menyakitinya. Kelak anak Venom mendapat nama Sleeper. Kelanjutan ceritanya terdapat dalam komik Venom First Host isu 1-5. Seperti yang sudah direncanakan, Eddie dan Venom secara rutin mengunjungi Sleeper. Dalam setiap kunjungan ini, Venom menghubungkan diri dengan Sleeper untuk merawatnya. Seusai salah satu kunjungan, Eddie diajak bicara oleh Liz Allen yang kemudian memperlihatkan sebuah kontrak. Rupanya Sleeper menghasilkan zat kimia yang bisa menenangkan emosi manusia. Liz Allen berniat memanfaatkan zat yang dihasilkan Sleeper untuk dijual sebagai obat-obatan. Agar Eddie setuju, Liz Allen menawarkan uang yang banyak. Respon yang diberikan Eddie tidak sesuai harapan Liz Allen. Eddie justru marah ketika tahu Sleeper akan dieksploitasi demi memperoleh keuntungan. Jadi Eddie dengan tegas menolak tawaran tersebut. Eddie memperingatkan Liz Allen untuk jangan berani-beraninya menjadikan anak Venom sebagai objek eksperimen. Sambil berjalan pergi, Eddie mengancam Liz Allen bahwa dirinya tidak akan diam saja kalau larangannya diabaikan. Setelah meninggalkan gedung Alchemax, Eddie Brock sedang berjalan ketika tiba-tiba simbiot Venom memberitahunya ada bahaya. Diduga ada orang-orang yang sedang membuntutinya, maka Eddie memasuki sebuah gang kecil. Dia diikuti oleh seorang pria. Eddie mengira pria itu adalah salah satu orang yang membuntutinya. Jadi Eddie langsung mengkonfrontir pria itu. Tetapi pria itu malah tampak bingung. Dia mengaku masuk ke gang untuk buang air kecil. Mendadak ada seorang lainnya yang menghampiri mereka. Anehnya, orang ini punya penampilan yang sama seperti pria yang dituduh Eddie. Bedanya adalah dia membawa tombak yang bisa mengeluarkan energi. Sebenarnya dialah yang membuntuti Eddie. Dengan memakai senjatanya, pria misterius ini mulai menyerang Eddie. Efek energi tersebut mengacaukan koneksi Eddie dengan Venom. Untungnya Eddie masih mampu bertahan. Dia menjadi Venom dan bertarung melawan sang penyerang. Secara mengejutkan, tubuh sang penyerang bisa menjadi lentur dan memanjang. Sedangkan pria manusia tadi tentu ketakutan sehingga bergegas berlari. Selanjutnya, sang penyerang menampilkan wujud aslinya. Ternyata dia bukanlah manusia, melainkan seorang Skrull bernama M-Lance. Dalam pertarungan ini, M-Lance mampu membuat Eddie terdesak. Dia memotong lidah Venom dan sekali lagi mengerahkan energi dari tombaknya untuk menyakiti Eddie.
Dengan demikian Eddie tampak tak berdaya, maka M-Lance hendak memberikan serangan penghabisan. Beruntung bagi Eddie, tindakan tersebut tidak sempat dilaksanakan, sebab ada yang melemparkan penutup tong sampah pada M-Lance. Sang pelempar adalah alien lainnya, yaitu seorang Kree bernama Tel-Kar. Dia mengklaim simbiot Venom merupakan miliknya. Kedua alien berbeda ini kemudian melakukan baku hantam. Dengan menggunakan penutup tong sampah, Tel-Kar menahan serangan energi dari tombak M-Lance. Sementara itu Eddie bangkit lagi. Dia jelas bingung melihat ada pertarungan alien di dekatnya. Sedangkan Venom dengan panik meminta Eddie menolong Tel-Kar. Tetapi Venom tidak tahu secara pasti apa alasannya. Venom hanya merasa bahwa orang Kree itu adalah makhluk yang baik. Eddie bersedia mempercayai perasaan Venom. Maka dia membentuk tentakel untuk mengikat M-Lance. Lalu dia memukul M-Lance sampai menubruk kabel listrik dan terkena sengatan listrik. Setelah itu Eddie bertanya kenapa Tel-Kar terasa tidak asing bagi Venom. Tel-Kar sendiri tidak mau langsung memberitahu Eddie. Di tengah pembicaraan ini, Eddie menjerit kesakitan. Rupanya M-Lance belum takluk. Dia memanfaatkan kabel listrik untuk menyetrum Eddie. M-Lance lalu mengalihkan perhatiannya pada Tel-Kar. Sebenarnya Tel-Kar memegang tombak energi M-Lance, namun M-Lance memanjangkan lengannya dan menyetrum Tel-Kar dari belakang. Kemenangan M-Lance ini tidak berlangsung lama, sebab Eddie bisa bangkit lagi. Dengan menembakkan jaring, dia membawa Tel-Kar naik ke atap bangunan. Setelah itu, Eddie menyiram air pada M-Lance. Karena sedang memegang kabel listrik, M-Lance tentu tersetrum. Dengan diatasinya M-Lance, Eddie melontarkan banyak pertanyaan kepada Tel-Kar. Kenapa Eddie diserang oleh seorang Skrull? Kenapa alien Kree ada di bumi? Dan kenapa Venom merasa mengenal Tel-Kar? Walaupun diberi banyak pertanyaan, Tel-Kar hanya sempat menjawab bahwa dirinya dan Venom dulu saling mengenal. Ujung-ujungnya Tel-Kar terjatuh pingsan akibat luka-lukanya. Cerita Sleeper mungkin akan kami lanjutkan, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.